Setelah kita melakukan review, evaluasi, analisis, dan refleksi, saatnya kegagalan dan keberhasilan adalah keniscayaan dalam kehidupan. Seperti dua sisi mata uang yang saling terkait dan terhubung, tidak bisa dipisahkan. Maka kita tidak perlu cemas berlebihan apabila kita mencapai kegagalan, serta tidak perlu senang yang gimana-gimana apabila kita mencapai keberhasilan. Sedih dan kecewa seperlunya, rayakan dan nikmati sewajarnya. Seperti apabila kita dalam dunia kerja, ya, tidak capai target artinya sama dengan kegagalan. Tidak berhasil capai komitmen berarti kita melewatkan kesempatan perbaikan dan pencapaian. Apalagi kondisi seperti ini bisa menjadi pukulan ya bagi kepercayaan diri dan motivasi kita. Namun teman-teman, yang perlu kita pahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Saya membuat catatan penting yang harus kita perhatikan ketika menghadapi kegagalan dan tidak mencapai target yang diharapkan. Seperti berselancar di atas ombak, kita bisa menggunakan pengalaman kegagalan kita ini sebagai landasan untuk pertumbuhan dan keberhasilan pribadi maupun di perusahaan kita. Sehingga pada saatnya kita mulai pandai berselancar pada tantangan-tantangan berikutnya di masa depan. Teman-teman pejuang RSP, yuk belajar apa saja hal-hal yang perlu kita refleksikan saat kita tidak mencapai target. Pertama, kita harus menerima. Ya, terima saja. Telan aja dulu. Begitu kata mentor saya. Ini penting teman-teman, untuk menelan pil pahit bernama kegagalan sebagai pengakuan bahwa kita memang lemah dan perlu belajar lagi. Pengakuan ini penting dalam mengubah persepsi terhadap kegagalan. Jangan pernah sekalipun kita menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya atau pertanda bahwa kita tidak mampu. Kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengajarkan kita tentang apa yang tidak berhasil dan membantu kita menemukan cara-cara yang lebih baik dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Terimalah kegagalan adalah bagian alami dari proses, dan jadikan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang teman-teman. Sadari tidak semua yang kita rencanakan selalu berjalan sesuai dengan rencana yang kita buat. Akuilah peran kita sebagai pelaku, sebagai subjek dalam ketidakcapaian target tersebut. Dengan menerima, kita jadi lebih objektif melihat ke dalam diri dan mengidentifikasi bagian mana yang perlu diperbaiki dan diperkuat. Teman-teman, kegagalan bukanlah indikator keseluruhan dari kemampuan atau nilai kita. Jangan berasumsi dan jangan biarkan kegagalan merusak kepercayaan diri kita. Gunakan kegagalan kita sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuan kita dalam menghadapi hambatan-hambatan dan mencapai target yang sudah kita rencanakan. Yang kedua, evaluasi dan refleksi ke dalam diri. Ini serius teman-teman. Evaluasilah secara objektif, jujur, dan terbuka terhadap diri kita sendiri. Jangan banyak alasan, jangan denial, dan menyalahkan orang lain. Gagal is gagal. Tidak capai target, ya tidak capai target. Tidak perlu membela diri secara tidak perlu. Lalu mengatakan ke banyak orang bahwa itu bukan salah saya. Akui saja bahwa kita memiliki peran dan andil terhadap kegagalan yang kita alami. Semakin kita menolak bahwa kita salah, sulit untuk menemukan inti dari kesalahan yang akan kita perbaiki ke depan. Evaluasi secara objektif terhadap situasi dan kinerja kita sendiri terlebih dahulu. Evaluasi rencana kerja kita, evaluasi strategi-strategi dan taktik yang sudah kita gunakan kemarin-kemarin. Identifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kegagalan-kegagalan tersebut, misalnya kesalahan proses perencanaan, kurangnya sumber daya, atau faktor kendala eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan mengidentifikasi akar masalah, khususnya nih ya, ke dalam diri sendiri,
kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki dan menghindari kesalahan-kesalahan lain di masa depan. Kita akan terus belajar terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Ketiga, analisa dan selalu mau belajar. Teman-teman akui bahwa kita ini salah, keliru, dan gagal. Penerimaan diri ini akan menjadi pintu gerbang untuk terus bertumbuh. Analisis secara menyeluruh terhadap kegagalan-kegagalan yang kita alami. Refleksi, carilah pemahaman yang mendalam tentang alasan di balik kita tidak mencapai target. Identifikasi kelemahan dan kesalahan yang terjadi dalam proses kemarin-kemarin. Tanyakan pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertama, apakah ada faktor yang bisa saya kontrol tetapi saya abaikan? Kedua, apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini? Ketiga, apa yang harus saya perbaiki? Keempat, apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik di masa depan? Kelima, siapa yang bisa saya temui untuk konsultasi masalah-masalah yang sedang saya hadapi. Teman-teman, jangan pernah takut untuk mencari feedback dari orang-orang di sekitar kita. Bicaralah dengan bos kita, rekan kerja, atasan, atau mentor yang bisa memberikan perspektif yang agak berbeda dari sudut pandang kita selama ini. Menerima feedback dengan terbuka dapat membantu kita mendapatkan wawasan-wawasan baru dan ide-ide yang bisa kita terapkan. Keempat, komunikasi dan mencari support system. Jangan berasumsi negatif bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Putus asa dan merasa ini adalah akhir dari perjalanan keberhasilan kita. Tidak, banyak orang-orang di luar sana teman-teman yang ingin membantu dengan tulus dan melihat kita berhasil. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita tentang kegagalan yang sedang kita alami. Ngobrollah, bicara dengan hati yang terbuka dengan atasan, rekan kerja, atau tim kita untuk menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan langkah-langkah yang kita ambil untuk memperbaiki hasilnya di masa depan. Komunikasi dengan jujur dan transparan akan membantu membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin nanti kita membutuhkan sumber daya tertentu seperti modal, uang, tenaga, fasilitas, dan lainnya. Jangan ragu-ragu untuk meminta dukungan, meminta nasihat dari orang lain yang bisa memberikan wawasan baru dan mereview blind spot kita serta melihat solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Setelah kita melakukan review, evaluasi, analisis, dan refleksi, saatnya kita untuk merumuskan rencana aksi yang konkret dan implementatif untuk mencapai target di masa depan yang sudah kita evaluasi. Gunakan insight yang sudah kita peroleh tadi dari kegagalan-kegagalan untuk membuat perubahan, misalnya dengan menggunakan pendekatan, strategi, atau taktik yang berbeda dari sebelumnya. Buat langkah-langkah yang terukur dan realistis untuk memperbaiki kinerja kita. Stay fokus pada tujuan jangka panjang dan identifikasi langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Review progres kita secara berkala dan teratur. Kalau diperlukan, kita bisa melakukan adjustment yang lebih realistis. Oke teman-teman pejuang LSP, terimalah kegagalan sebagai bagian alami dari proses dan jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Evaluasi secara objektif, analisis, dan refleksi sangat membantu kita untuk mengidentifikasi apa-apa yang harus kita perbaiki. Gunakan kegagalan kita sebagai pelajaran berharga untuk mengasah keterampilan, meningkatkan pengetahuan, dan menguatkan diri kita sendiri. Jadilah orang yang bertanggung jawab pertama kali atas hasil yang kita capai. Jangan cari-cari alasan dan pembenaran, karena keberhasilan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Terima kasih dan selamat mempraktekkan.